Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Halo Google, siapa gubernur yang paling bodoh di dunia ini? Hahaha. Hahaha. Bagaimanakah elektabilitas para capres saat ini setelah debat yang ketiga di bulan Januari 2024? Saya menonton dengan seksama debat yang lebih dari 2 jam antara Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk tema-tema mengenai politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan geopolitik. Sebelum menjawab ini, kita lihat dulu bagaimanakah posisi elektabilitas mereka sebelum debat capres yang ketiga dari 2 lembaga di ujung bulan Desember. Saya kutip hasilnya pertama dari LSI DNIJA. Sebelum debat capres yang ketiga, dukungan kepada Prabowo sebesar 43,3%. Nomor 2 Anies Baswedan dengan Muhaimin di angka 25,3% dan Ganjar Pranowo di angka 22,9%. Kita lihat di sini Prabowo Gibran unggul telak sekali, jaraknya lebih dari 17% dibandingkan 2 kompetitornya. Dan ini lembaga CSIS juga mengeluarkan di saat yang sama dengan angka yang mirip-mirip sekali juga di akhir Desember. Dalam survei CSIS di sini Prabowo Gibran 43,7%, Anies Muhaimin 26,1% dan Ganjar Mahfud 19,4%. Baik LSI dan JA ataupun CSIS sama situasinya, Prabowo unggul telak di angka 43% lebih dan jaraknya kepada kompetitornya di atas 17%. Mengapa antara LSI, DNIJA dan CSIS hasilnya mirip? 2 lembaga ini sama sekali tak ada komunikasi mengenai ini. Hasilnya mirip karena mereka melakukan survei di momen yang sama dan juga dengan metodologi yang sah, yang sama. Itulah sains. Jika sama metodologinya dan sama juga momennya, maka hasilnya pun akan mirip-mirip. Tapi di LSI-DJA kita juga mempunyai data lain yang juga penting. Di samping tingkat elektabilitas pasangan, kita juga menyoroti kategori elektabilitas individual. Nah, ini datanya bahwa Prabowo sudah dikenal lebih dari 95% populasi. Tinggi sekali ini. Sementara Anies dan Ganjar dikenalnya masih di bawah 95%. Tingkat pengenalan Prabowo sudah sangat premium kelasnya dan juga di sini tingkat kesukaan atas Prabowo juga di atas 80%. Ini juga angka yang sangat tinggi sekali, sementara Anies dan Ganjar yang suka padanya di bawah bahkan 75%. Selama saya melakukan survei sejak Pilpres tahun 2004, sejak Pilpres yang pertama yang langsung, yang pernah masuk dalam kategori premium ini dikenal di atas 95%, disukai di atas 80%, ini baru bisa dicapai oleh SBY di tahun 2009 ketika ia menang 1 putaran saja dan dicapai oleh Jokowi tahun 2019 ketika ia menang untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan pengaruh debat? Seberapa besar debat itu berpengaruh? LSI DNIJA melakukan survei di bulan Desember, di akhir Desember, yang juga merekam perdebatan capres sebelumnya. Ini mengulangi data 5 tahun yang lalu, ternyata memang yang menonton debat itu memang cukup banyak, 47,5%, tapi tak semuanya menonton penuh. Ada yang menonton 1 menit saja, 5 menit saja, di bawah 10 menit saja. Yang menonton penuh dari semua yang menonton hanya 31%.
Jika di total, yang menonton debat capres secara penuh hanya 14-15% saja dari populasi. Lalu dari yang menonton penuh itu, seberapa jauh setelah nonton debat mempengaruhi pilihan mereka dan mengubah pilihan mereka. Nah, ini datanya bahwa ternyata 22,2% saja yang mengubah pilihannya dari yang menonton. Karena yang menonton penuh itu hanya 15%, maka yang mengubah pilihannya setelah menonton debat hanya 2,3% saja, 2-3% saja. Sehingga setelah debat ini pun tak banyak berubah elektabilitasnya. Kita bisa katakan ini situasi per hari ini di awal Januari bahwa Prabowo di angka 43% lebih dan ia hanya butuhkan 7% saja untuk menang satu putaran. Katakanlah jika Prabowo gagal menang satu putaran, maka yang muncul di putaran kedua akan direbut oleh Anies atau Ganjar, salah satu dari mereka. Tapi baik Anies ataupun Ganjar, mereka membutuhkan dukungan tambahan 8-10% lagi. Ini situasinya kita lihat, bagi Prabowo untuk menang satu putaran saja hanya butuh 7%, tapi untuk Anies atau Ganjar untuk mereka masuk putaran kedua, mereka butuh persentase yang lebih besar lagi, 8% hingga 10%. Demikianlah situasi mutakhir dari situasi Pilpres, elektabilitas setelah debat Capres yang ketiga. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Saya jadi mikir deh, apa Pak Anies sama Pak Ganjar itu saat debat Capres itu memang tujuannya mau naikin elektabilitasnya Pak Prabowo atau gimana ya? Ini gara-gara debat Capres kemarin ya, saya tuh jadi mikir-mikir kayak gitu. Karena saya kan pertamanya ini kayak masih mau memilih-milih gitu kan. Tapi kemarin itu buat saya, Pak Prabowo itu dapat +1 dari saya. Saya belum tentu memilih beliau juga loh. Cuman dari debat Capres kan setiap debat pasti ada kesimpulan yang kita ambil. Kemarin itu masalah pertahanan. Jadi secara otomatis sebenarnya itu adalah materi yang betul-betul dikuasai Pak Prabowo. Dan ada beberapa poin di debat tersebut ya saat beliau diminta membuka data yang mana memang sudah ada peraturan perundang-undangannya, ada yang boleh dibuka dan ada yang tidak gitu loh. Dan kalau ditanya kemana anggaran itu larinya, itu sudah dibuka beliau ke anggota DPR. Dan beliau pun berkata kalau mau ayo duduk bareng saya informasikan gitu. Yang mana anggota DPR yang menyetujui pun beberapa adalah anggota partai yang mendukung lawannya tersebut. Bahkan ketika saya menunggu Pak Anies dan Pak Ganjar menyampaikan visi misinya, malah nyerangnya ke Pak Prabowo gitu. Dan sebenarnya ya jujur aja menurut saya banyak celah Pak Prabowo itu bisa menjawab dan menjatuhkan lawannya, tapi nggak dilakukan sama beliau. Mungkin karena komitmen beliau seperti yang disampaikan sejak awal dalam kampanyenya, jangan menjatuhkan lawan, jangan menyerang lawan, jangan menyebar hoax, dan juga jangan menyebarkan fitnah tentang lawannya gitu ya. Jadi mungkin beliau konsisten tentang hal ini. Nah ini yang menjadi satu nilai plus di mata saya. Biasanya saat orang terpancing emosinya, dia dipojokkan kayak Pak Prabowo itu, bisa jadi dia akan meledak dan dia akan ngomong semuanya. Kasarnya lu jangan kira gue blow on ya, lu jangan kira gue gak tahu ya, sini gue ngomongin yang gue tahu semua, biar lu gak memandang remeh gue gitu. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau menahan diri untuk gak ngomong data itu. Pak Prabowo itu bekerja bersama Pak Jokowi itu 5 tahun dalam bidang pertahanan. Dan menurut jajak pendapat, Pak Prabowo itu adalah menteri dengan kinerja terbaik loh. Saya yakin 1000% beliau itu pasti tahu banget tentang pertahanan negara kita. Cuman saat beliau dipojokkan dan dijatuhkan, itu menurut saya luar biasa sih. Yang luar biasa satu, dia nggak ada sama sekali menjelekkan lawannya. Mohon maaf ya, Pak Anies itu adalah menteri yang kena reshuffle. Jadi seharusnya itu bisa jadi senjata banget. Dan yang kedua, Pak Anies dan Pak Ganjar pun pejabat kan. Dia juga bisa tanya balik, kamu kinerjanya apa dulu waktu menjabat? Dan nilainya berapa gitu loh, kenapa kamu memberi saya penilaian, harusnya kan gitu. Itu kalau orang emosian ya, kalau saya pun saya mungkin bisa nanya begitu tuh. Dan kalau dibilang dia emosian, ada yang bilang gemoisian gitu ya, gemoy tapi emosian, seharusnya saat itu dia udah marah banget, dia udah bisa balik mencecar lawan-lawannya, dan juga dia udah bisa ngomong apa yang dia tahu gitu.
Tapi menurut saya beliau tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dan justru itu meningkatkan elektabilitasnya. Karena menurut saya ya, orang Indonesia itu juga bukan hanya melihat dari isi debat ya. Mungkin saat mereka melihat Pak Prabowo, ya mereka justru kayak, ya ampun kenapa dicecer gitu. Pernah nonton sinetron gak sih yang pemainnya dicecer gitu, yang pemain protagonisnya disiksa gitu kan, yang diinjek-injek gitu. Kita pada ngebelain protagonisnya kan. Nah mungkin perasaannya itu seperti itu ya. Kayaknya Pak Anies sama Pak Ganjar harus ganti strategi deh di yang berikutnya. Karena udah 2 kali ini ngejecer Pak Prabowo, tapi itu malah makin bikin respect dengan karakternya Pak Prabowo gitu loh. Coba deh Pak diganti strateginya gitu loh. Aman ya, mari kita belajar matematika malam hari ini. Budi punya masa jabatan 5 tahun. Budi sudah bekerja 4 tahun. Budi mendapatkan penilaian kinerja 11 dari 100. Nah, pertanyaannya, Tono punya masa jabatan 5 tahun. Tetapi di tahun pertama, Tono sudah dipecat. Berapakah nilai kinerja dari Tono? Tulis komen di bawah. Orang mengalah itu bukan berarti kalah. Walaupun kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai di bawah angka 5. Kalau masalah menilai kinerja orang lain, saya juga bisa kok. Kalau Pak Ganjar itu nilainya di bawah angka 3, karena masih banyak kemiskinan di Jawa Tengah. Kalau Pak Anies itu nilainya 0,9, karena memarkirkan air itu gagal. Dan juga bikin sumur resapan yang katanya mengatasi banjir di Jakarta itu membawakan korban ya. Pokoknya kalau masalah menilai kinerja orang lain, semua itu bisa. Tapi kinerja nyatanya belum tentu. Pokoknya begini kawan, walaupun Pak Prabowo kalah dalam berdebat, untuk pemilihan calon presiden, kita sebagai akar rumput tetap memilih Pak Prabowo Gibran untuk menang 1 putaran saja. Oke, hidup Pak Prabowo dan berjuang terus untuk negerimu.